Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami Muhammad Irsad dengan pembahasan 5 pilar pernikahan atau disebut juga dengan 5 pilar perkawinan atau juga dalam pembahasan lain dikatakan 5 pilar penjaga kehidupan rumah tangga. 5 pilar pernikahan ini diperlukan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. 5 pilar pernikahan ini akan dibahas oleh Muhammad Irsad SAI, merupakan fasilitator perkawinan yang telah di BIMTEK, Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kemenak RI. Semoga channel ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Baik, kita masuk kepada pembahasan inti, yaitu gambaran sekilas tentang 5 pilar pernikahan atau 5 pilar perkawinan. Ada 5 pilar pernikahan yang harus diketahui oleh pasangan suami isteri agar rumah tangganya nanti sakinah, mawaddah, warahmah, dan ini sangat mendukung nantinya dalam perjalanan rumah tangga yang bahagia di dunia juga bahagia di akhirat nanti. Yang nomor 1 yaitu pilar pernikahan itu adalah misalkan galiza, yaitu komitmen yang teguh, komitmen yang kokoh dari suami dan isteri dalam menjalankan rumah tangga itu. Itu berdasarkan dengan surat An-Nisa ayat 21, mana di akhir ayat itu dicantumkan bahwa pernikahan itu adalah misalkan galiza, yaitu ikatan yang kokoh. Dalam surat An-Nisa itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kaifa ta'khuzunahu, dan bagaimanakah engkau akan mengambilnya, wa qad afda ba'dukum ila ba'din, sungguh kamu telah bergaul sebagian kamu kepada sebagian, wa akasna minkum, dan mereka telah mengambil dari kamu itu. Misalkan galiza, yaitu ikatan komitmen yang kokoh, yaitu akad nikah perkawinan. Dengan komitmen yang teguh dari seorang laki-laki yang akan menjadi suami, jadi pemimpin, berkomitmen menjadi pemimpin, menafkahkan nikah yang halal, dan isteri pun seorang perempuan berkomitmen pula untuk menjalankan pernikahan itu sebagai seorang isteri dengan penuh tanggungjawab dan berpahala kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka rumah tangga itu akan didasarkan cinta kepada Allah. Yang kedua, pilar perkawinan itu adalah azwajah, yaitu berpasangan. Prinsip dalam pernikahan itu bukan adalah berpasangan. Sesuai dengan dasarnya surat Ar-Rum ayat 21 dan Al-Baqarah ayat 187. Dalam Rum jelas dikatakan azwajah, yaitu di antara kekuasaan Allah itu menciptakan kamu berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, kerana hendak sakinah terhadapnya. Maka azwajah ini bapak-bapak, ibu-ibu, maknanya adalah berpasangan. Seperti juga prinsipnya berpasangan itu saling bantu-membantu, saling mengayomi, saling tolong-menolong, saling menutupi. Maka azwajah ini seperti burung yang mempunyai 2 sayap. Sayapnya itu harus seirama sehingga rumah tangga itu bisa dijalankan dengan baik. Wilayahnya tangan kiri, tangan kanan, maupun kaki kiri dan kaki kanan. Kaki kiri dengan kaki kanan itu seirama, seiring. Maka selayaknya begitulah suami dan isteri, seiring dan selangkah dengan dalam menjalankan pernikahan. Hendaknya litaskunu, maka insyaAllah itu akan sakinah. Al-Baqarah ayat 187 ada kalimat yang mengatakan hunna libasul lakum walakum libasul lahunna. Maka perempuan itu adalah pakaian bagimu dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka. Maka prinsip pakaian itu saling melindungi, saling menutup aurat, menutup aib, saling bantu-membantu, saling pokoknya kesalinganlah dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga yaitu prinsip dalam pernikahan itu adalah musyawarah. Maka dalam prinsipnya musyawarah itu apa yang ditemukan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik, diselesaikan perbedaan pendapat itu dengan musyawarah.
maka dalam rumah tangga itu kehasilan musyawarah ini akan diperpegangi dalam seumur hidup perkawinan. Salah satu yang fenomenal, salah satu ayat yang membahas tentang musyawarah itu adalah ketika salah satunya Al-Baqarah 233 tentang urusan penyapihan atau penyusuan. Maka dalam ayat ini dikatakan bahwa jika seorang perempuan atau istri dan suami itu setuju menyapi dan mereka akan memusyawarah kedua-duanya dalam hal itu susuan, apalagi dalam hal yang lain itu dimusyawarahkan karena laki-laki dan perempuan itu punya pemikiran yang berbeda, punya keluarga, dasar keluarga yang berbeda, maka selesaikanlah dengan musyawarah, tentunya dipimpin oleh seorang suami dan nanti dicari jalan yang terbaik untuk jalan keluarnya, dan setelah ada jalan keluarnya nanti jalan keluarnya itu akan diperpegangi seumur hidup perkawinan jika ada masalah yang serupa nantinya muncul. Yang keempat, prinsip perkawinan itu adalah muasyarah bil ma'ruf, yaitu mempergauli istri dengan atau suami dengan pergaulan yang terbaik. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pergaulan yang terbaik ini dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah hal yang terbaik bagi suami, berikanlah nafkah terbaik untuk istri. Berikan baik itu nafkah makanan dan sebagainya, pakaian, apalagi nafkah batin, nafkah kasih sayang diberikan terbaik. Juga istri memberikan hal yang terbaik untuk suaminya. Yang kelima itu antara diminkum atau antara dimuhuma, maka ada sikap saling suka menyukai untuk berusaha selalu untuk meredai terhadap putusan yang telah diambil dalam hal musyawarah dan dalam hal rumah tangga. Maka kaum muslimin, itulah 5 pilar perkawinan. Yang pertama, misalkan galiza, pernikahan itu adalah akad nikah yang suci karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, azwaja, selama pernikahan itu berpasanganlah dalam menghadapi permasalahan dunia wal akhirat. Jika terdapat permasalahan, prinsip ketiga, musyawarah, maka lakukanlah musyawarah dengan sebaik-baiknya. Musyawarah yang dilakukan hendaknya bisa menghasilkan keputusan yang baik dan keputusan itu bisa diperpegangi seumur hidup perkawinan. Yang empat, muasyarah bil ma'ruf, lakukan pelayanan yang prima bagi si suami dan istri senantiasa untuk melayani dengan semaksimal mungkin. Yang kelima, taradim minhuma, yaitu sikap yang saling reda, suka menyukai dalam rumah tangga, tidak ada perpaksaan, bahkan itu dalam artian kesenangan, kesukaan antara kedua-duanya. Itulah sekilas tentang 5 pilar perkawinan, dan itulah 5 pilar perkawinan, dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan terakhir kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.